Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Teman-teman dari Santri Dalam Nusantara yang kami muliakan, teman-teman dari Awal ID, dari jatangreport.com, juga dari KAF, dari Wardah, yang malam ini bisa silaturahim bersama-sama di tempat yang mulia ini, di dalam kegiatan yang mulia ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selalu kita harapkan, kita nantikan barokah syafaatnya fi dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang kita muliakan, ini puasa sudah sampai hari ke-25 24 malam 25 ya. Malam 25 atau malam 26 ini? 25. Ini kayaknya puasa tahun ini tiap malam ada sholat tasbih ya. Ya karena tiap malam alhamdulillah ganjil terus. Ya, jadi versinya yang berbeda kan gitu. Tapi insya Allah malamnya ganjil. Artinya apa? Ini memberikan keberkahan tersendiri di dalam bulan Ramadan ini. Jadi sebuah perbedaan yang menjadikan keberkahan. Kan gitu. Kalau seumpama ini dibuat sama kan gitu, dibuat sama kan, mulai puasanya sama, otomatis malam ganjilnya juga sama kan gitu. Jadi malam 21 orang berbondong-bondong untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, istighosa, ada yang sholat tasbih, ada yang sholat tobat dan lain sebagainya. Tapi malam 22-nya sepi. Tapi barokahnya perbedaan ini akhirnya apa? Malam 21 banyak orang yang berbondong-bondong untuk melaksanakan qiyamul lail kan? Malam 22 ini menjadi malam 23-nya yang satu ini. Ada orang tetap berbondong-bondong melaksanakan qiyamul lail. Jadi ini adalah sebuah perbedaan yang menjadikan sebuah keberkahan. Bukan dalam hal ini tok, bukan hanya dalam hal ini saja, akan tetapi bagaimana kita ini bisa mengatur kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jadikan sebuah keberkahan. Utamanya yang sudah berkeluarga. Orang yang sudah berkeluarga itu, istri kita itu dinamakan apa coba? Jodoh kita, kan gitu ya. Istri kita adalah jodoh kita, suami kita adalah jodoh kita, kan gitu kan. Jadi kalau dari suami ke istri namanya jodoh, istri ke suami juga namanya jodoh. Coba saya tanya, di antara suami dan istri dalam berumah tangga itu banyak kesamaan atau banyak perbedaan kira-kira? Yang beda apanya coba? Laki sama cewek. Bener lanang karo cetok itu. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah perbedaan pola pikir, perbedaan berpendapat antara suami dan istri. Paham ya? Gitu. Bukan secara bentuk fisiknya, bentuk fisik kan satria paham. Bentuknya beda ya saat. Bentuknya beda secara bentuk fisik, tapi dalam keluarga itu yang sering menjadikan problematika di dalam keluarga adalah perbedaan pola pikir, perbedaan sudut pandang kan gitu. Nah, bagaimana kita menyiapkan diri kita ketika besok kita sudah berjodoh, kita sudah berkeluarga, menjadikan perbedaan-perbedaan ini menjadi berkah, menjadi rahmat kan gitu. Dan kita harus tahu yang namanya jodoh itu pasti berbeda, dari fisik saja sudah berbeda, pola pikir berbeda, wanita berpikir menggunakan hati, laki-laki berpikir menggunakan logika, menggunakan akal kan gitu. Tentunya kadang si wanitanya pengen makan bakso, si lanang pengen makan sebelah gitu. Loh, kuwi isone marek kepiye carane? Ya piye carane bakso dicampur sebelah. Sebelah kunci, Pak.
Ya, jadi menjadikan sebuah perbedaan menjadi rahmat, menjadi barokah. Sama halnya perbedaan akidah yang ada di dalam agama kita ini, perbedaan keyakinan, perbedaan sudut pandang, itu justru malah menjadikan Islam ini semakin besar. Jadi orang-orang yang berbeda akidah, kadang berbeda sudut pandang dengan kita, mereka bukan terus menyurutkan keislamannya, itu tidak, tapi menjadikan Islam semakin besar. Karena apa? Orang yang mengawali puasanya, mereka juga tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Orang yang puasanya belakangan juga tujuannya la'allakum tattaqun. Semuanya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang jadi problem sebenarnya, ini yang jadi problem bukan karena perbedaan itunya. Yang jadi problem paling berbahaya adalah yang membedakan, yaitu antara orang Islam yang menjalankan puasa dan orang yang hanya mengaku Islam tapi tidak menjalankan puasa. Ini ada nggak ini? Ada, Pak. Cari teko. Ya, kalau hanya perbedaan memulai berpuasanya no problem, karena tujuannya adalah ridho Allah. Yang jadi problem adalah kan gitu, bulan puasa atau bulan Ramadan, akan tetapi mereka tidak mau menjalankan puasa atau menjalankan wajib baik sunnahnya di bulan yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan Ramadan itu adalah bulanku, kan gitu. Maka ketika semua pahala ibadah dilipat gandakan di bulan ini, tidak ada satupun orang yang tahu berapa nominal yang diberikan oleh Allah. Nominal pahala ini sangat besar sekali. Karena apa? Yang akan membalas pahala Ramadan ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin saya sampaikan, puasa ini masuk di dalam kategori ibadah apa? Ada yang masih ingat? Muamalah. Tarbiyah. Jadi ada ibadah muamalah, ada ibadah tarbiyah, itu loh. Kalau Mas Hadi kemarin belum ikut ngaji, jadi jadi ada ibadah muamalah, ada ibadah tarbiyah. Nah, contoh dari ibadah muamalah itu, ciri khususnya mudah saja. Ibadah yang bisa kita gunakan untuk instastory itu ibadah muamalah. Contohnya sholat, zakat, sedekah, menolong orang, kan gitu kan, banyak kan, itu ibadah muamalah. Ibadah apa? Ibadah muamalah, kan gitu, sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan fisik, kan gitu. Jadi sekarang itu kadang orang sholat nyetori, traweh nyetori, kan gitu kan, ikut witir juga nyetori. Alhamdulillah sholatnya bisa nyampe witir, sing takon sopo. Itu. Lah puasa ini adalah ibadah apa? Tarbiyah. Ibadah yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, tanpa orang lain bisa mengetahui. Maka saking gedene ganjarane puasa Ramadan, Allah yang akan memberikan pahala tersendiri. Kalau sudah Allah yang turun tangan, berarti tidak ada keraguan. Wis pokoknya pasti jaminan. Maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Orang yang menjalankan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, artinya apa? Man qoma Ramadan, man shoma Ramadan. Orang yang mendirikan Ramadan, artinya saya tanya gini, orang yang mendirikan Ramadan itu kan berarti 1 bulan penuh. Ya, yang namanya mendirikan itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga di siang hari, akan tetapi juga menjalankan ritual-ritual baik itu sunnah maupun wajibnya di bulan Ramadan ini, seperti hanya menjalankan tarawih, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, yang gitu. Maka dikatakan ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni segala dosanya, yang gitu. Jadi dosa yang lalu dihapus semua oleh Allah. Catatannya apa? Menjalankan puasa dengan niat apa? Taqarrub ila Allah, dengan tulus, kan gitu.
bukan karena apapun. Sama halnya ketika siang nahan lapar tapi ghibah tetap berjalan, siang menahan lapar tapi fitnah tetap berjalan. Itu semua termasuk perkara-perkara yang menghapus pahala dari puasa. Atau bahkan di siang hari mampu untuk berpuasa tapi di malam harinya sama sekali tidak menjalankan wajib maupun sunnahnya dalam bulan Ramadan. Utamanya saya matur sama konco-konco sandani yang sudah berlaku di sanda itu biasanya puasanya kurtingan. Jadi bakdo sahur langsung mapan turu, tangi jam 4 sore poso 2 jam. Ya, ono sing model ngono ki ono. Bar sahur turu, bar ngono tangi jam 4, ya ta? Jam 5 kucek-kucek moto, bar kuwi terus buka. Bagaimana tentang puasanya orang-orang yang seperti itu? Tertolak. Puasanya tertolak. Karena apa? Sholat yang menjadi hal paling utama di dalam syariat Islam Anda tinggalkan. Itu ya coro sampean gunake dalil naumus shaimi ibadatun wis ora mandi dalil kuwi. Walaupun tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi kalau ibadahmu itu melanggar ibadah yang notabene lebih tinggi derajatnya, lebih wajib peraturannya, maka ibadah itu dalil itu sudah tidak berlaku. Kan gitu. Jadi naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ini masih ada tanda kutipnya, dengan cara tidak meninggalkan kewajiban subuh, zuhur ataupun asar, kan gitu. Jadi bisa mohon dipahami, karena puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah ini teman-teman yang kita muliakan, maka alhamdulillah ini puasa hampir selesai, kan gitu. Orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang bahagia tentang datangnya Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang bahagia datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya. Tapi orang yang bahagia dengan ditinggalnya bulan Ramadan, kan gitu, dengan karena menanggung beban. Jadi puasa itu dianggap beban. Dari bodoh itu lebaran itu yang diharapkan bukan sebuah maghfirah. Aku ndang pengen bodoh, ndang resik awakku, ndang rampung tugasku, baru terus aku lepas dari dosa. Bukan itu. Tapi aku selak pengen udut parluhur. Nah, aku selalu ingin jalan-jalan pagi karo udut itu. Orang yang justru malah resah dengan adanya Ramadan, ya kebalikannya. Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kula jenengan iso ngrampungake kabeh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya itu puasa bulan Ramadan ini, dulu Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu ada 3 trap gitu. Nabi naik ke mimbar pertama, Nabi bilang amin gitu. Di mimbar kedua Nabi ucapkan amin. Di mimbar ketiga Nabi juga ucapkan amin, kan gitu. Setelah sampai ke mimbar terakhir, Nabi tidak langsung memberikan khutbah, tidak langsung memberikan mau'izatul hasanah. Akan tetapi Nabi terus turun lagi. Nabi turun, setelah itu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda turun kembali? Dan apa yang Anda ucapkan amin, amin, amin 3 kali? Karena selama ini kami semua belum pernah mendengar apa yang Anda ucapkan ketika naik mimbar bilang amin." Apa kata Nabi SAW? Tadi malaikat Jibril berdoa. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam. Apa saja? Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni. Amin. Nek sing donga wis malaikat Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi, kira-kira donga iki mandi ora? Amin. Ora bakalan tertolak. Jadi celaka bagi mereka yang masuk di bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maknanya orang-orang muslim yang di dalam bulan Ramadan tidak menjalankan puasa Ramadan tanpa adanya rukhsah secara syariat.
Kan ada rukhsah secara syariat kan itu ada berapa? 1 anak kecil, 2 wanita menyusui atau wanita hamil, yang ketiga musafir, yang keempat orang jumbo kan itu, yang kelima orang gila, yang keenam orang haid atau nifas. Orang yang sengaja tidak menjalankan puasa Ramadan tanpa dilandasi dengan 6 rukhsah ini, tanpa alasan 6 ini, maka mereka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tergolong orang-orang yang celaka. Gitu. Sakit ya, kalau seumpama sakit bagaimana kan gitu. Ini ada kategorinya. Orang sakit boleh tidak puasa dengan catatan ketika diteruskan puasanya menjadikan sakitnya tambah parah. Kamu sakit kalau lanjut puasa kok keterusan dari pingsan, itu batal nggak apa-apa. Tapi ketika kira-kira sampai di waktu buka tidak akan merubah sedikit pun kadar penyakit Anda, maka Anda batal di tengah-tengah, masuk dalam kategori dosa. Itu. Ya, jadi masuk angin, loro wetenge barang ngono kuwi. Loro wetenge karena lapar meneh ayo batal dosa. Maka dikatakan oleh lagi sing donga malaikat Jibril sing ngamini Kanjeng Nabi. Celakalah bagi kalian yang mengaku hadis ketika Anda dengan sengaja tanpa alasan 6 ini tadi meninggalkan puasa Ramadan, maka meskipun Anda puasa setahun penuh, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Jaring aku Islam kok do bolong posone. Oh, Islam KTP. Islam KTP. Ini bahaya. Maka Nabi Muhammad SAW ya mengingatkan. Nah, semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amin, yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi mereka yang menjumpai kedua orang tuanya akan tetapi tidak mampu mensurgakan orang tuanya. Wong sing menangi uripe wong tuwa ning gak iso nyuwargane wong tuwa. Nabi amin. 1, anak menjadikan fitnah bagi orang tuanya. Anak yang menyakiti hati orang tuanya, anak yang tidak menjalankan perintah-perintah orang tuanya, anak yang di situ dididik oleh orang tuanya untuk taat beragama, tapi pendidikan orang tuanya tidak diabaikan. Jadi celakalah bagi kalian semua sebagai anak, yang hidup bersama orang tua tapi tidak mampu mensurgakan orang tua. Itu. Lah ini menjadi penting. Bagaimana kita menjadi orang wong dadi wong sing bejo gitu. Iku yo pas bete wong tua. Ya kan? Kalau sampai kita tidak mampu untuk mensurgakan, anak itu kan bisa menjadi hikmah, bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat kan gitu. Jadi anak bisa merahmati orang tua, anak juga bisa melaknat pada orang tuanya. Maka anak-anak yang ikut terhadap perintah orang tua, menjalankan perintah agama, birrul walidain, merekalah orang-orang yang bahagia. Merekalah wong-wong sing bejo. Nah, wong sing cilaka yaiku wong sing ora iso nyuwargane maring wong tuwa. Terus amin yang ketiga apa wahai Rasul? Rasulullah menjawab, amin yang ketiga, malaikat Jibril tadi berdoa, celakalah bagi mereka siapapun umatmu wahai Rasul yang disebut namamu tapi mereka tidak mau bersolawat kepadamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada nama Nabi disebut kita tidak menjawab, kata malaikat Jibril celaka. Diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam redaksi hadis lain Nabi mengatakan, orang yang paling pelit adalah orang ketika disebut nama Nabi dia tidak mau bersolawat, kan gitu. Maka contohnya pas Bilal terawih, Rasulullah Nabi Muhammad malah nih menang kabeh orang. Cilaka wong. Ya. Dan orang yang paling celaka di hadapan Allah.
Maka teman-teman yang kita muliakan, ya, banyak sekali kejadian-kejadian di dalam bulan Ramadan ini yang perlu kita jadikan ibrah, kita jadikan Kita jadikan pelajaran, gitu. Termasuk orang yang mokel, bahasa di sana apa? Mokel ya, orang yang mokel itu, orang yang sengaja tidak berpuasa itu, dulu Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bermimpi. Nabi pernah bermimpi didatangi dua malaikat. Nabi diajak oleh para malaikat itu, dua malaikat itu di suatu tempat, dan disinyalir tempatnya itu adalah neraka. Nabi SAW pada waktu itu melihat satu golongan kaum yang sedang digantung tubuhnya, sedangkan dari mulutnya pecah keluar darah dan nanah. Awake digantung, terus sekolah ini metu nanai metu getai. Terus Rasulullah Muhammad SAW bertanya, siapa wahai mereka? Terus dua orang ini, dua makhluk ini, beliau matur kepada baginda Rasulullah SAW, haula illadina yuftiruna qabla takhillati saumihim. Puasa. Maka semoga kita semua terhindar dari sebuah itu. Amin. Terus ono sing takon, nak pun kaset pripun, Pak? Ya. Ya. Syaratnya bertaubat. Tahun depan jangan dilakukan hal-hal seperti itu. Kan gitu ya. Tahun depan jangan dilakukan seperti itu. Maka ini saking pentingnya kita menjalankan puasa Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan, memberikan keterbukaan hati kepada kita semua, sehingga kita diberikan tambah iman, tambah Islam, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pilihan pasti ada tantangan. Tapi aku siap menghadapinya karena ini jalan yang kupilih. Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah dengan gentle dan refreshing tanpa membuat kulit kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi apapun tantangannya. Bersama Face Wash, wajah bersih, siap hadapi jalan yang kupilih. Sebelum saya tutup, monggo ada pertanyaan. Apa satria apa sat? Oh enggak. Iya. Kemarin saya lihat postingan di Instagram kalau tawaf itu kan muterin Ka'bah. Iya. Tapi kemarin saya lihat postingan di Instagram tuh ada satu keluarga naik mobil golf tawaf, itu enggak apa-apa, Pak? Oh, tawaf muteri Ka'bah kan gitu. Jadi tawaf itu gini tamat ini. Tawaf itu apa coba? Pengertian dari tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, baik itu mau mengelilingi jalan kaki atau pakai sepeda ontel atau pakai becak atau pakai mobil golf atau pakai pesawat pun nggak apa-apa. Yang penting mengelilingi Ka'bah. Dan seumpama ada orang yang mampu, mereka berada di luar Masjidil Haram seumpama, kan gitu, golek goncing sepi, aku males tawaf kok uyel-uyelan seumpama, dia mengelilingi kota Makkah itu 7 kali, itu sudah terhitung tawaf. Itu. Jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Mau pakai apapun cara mengelilinginya boleh, kan gitu. Yang penting lah. Sa'i juga sama. Sa'i itu kan lari-lari kecil baina Safa wal Marwah, kan gitu. Lari-lari kecil kan gitu. Maka sekarang itu di mana? Di Mekah sana itu ada berapa lantai sekarang? 4 lantai atau berapa? Itu yang lantai-lantai atas itu tawafnya pakai skuter. Tawafnya pakai skuter. Itu nggak apa-apa. Itu Mas Rafi ya. Iya Mbak Yu. Pak izin tanya, tadi kan ada keringanan ya Pak untuk yang musafir. Nah, kalau misalkan nih Pak, kita udah pulang kampung nih, melakukan perjalanan jauh. Tapi sebenarnya kita tuh masih puasa. Itu bagaimana hukumnya Pak? Rukhsah itu, keringanan itu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi selagi masih mampu, berarti kalau bisa rukhsah itu tetap tidak dipakai. Tapi kalau mau pakai sudah tidak dosa, gitu.
Jadi selagi seumpama kita pulang dari Semarang ke Jogja, itu kan sudah lebih kan gitu, sudah lebih. Artinya ketika kita masih mampu untuk menahan puasa, jauh lebih baik daripada mengambil rukhsah. Banyak masjidnya. Dari satu sholat dari satu waktu sholat menuju waktu sholat yang lain, itu kita sudah melewati berpuluh-puluh masjid dan musola. Maka ketika kita setiap waktu berhenti untuk melaksanakan sholat, itu jauh lebih baik daripada kita ambil jamak kan gitu. Tapi ketika kita sudah memenuhi jaraknya, mau jamak juga tidak apa-apa. Artinya keringanan itu diberikan kepada yang betul-betul tidak mampu kan gitu. Ya, Ramadan ini akhirnya kita bisa meningkatkan jumlah infak yang kita berikan 2.100 seumpama. Ini kan ada peningkatan kebaikan. Artinya ini adalah tanda-tanda diterimanya sebuah amal. Atau 3.000. Ini salah satu. Jadi jenengan bisa introspeksi diri masing-masing. Di dalam Ramadan ini kebaikan apa yang merubah dalam kehidupan Anda? Kalau justru setelah Ramadan ini kok kehidupan kita wis podo wae wingi karo saiki ya podo wae. Ya itu seperti yang saya ucapkan itu, Ramadan hanya Anda anggap sebagai budaya. Maka ketika Ramadan sudah menjadi budaya itu dilakukan boleh tidak boleh. Maka jangan sampai menganggap Ramadan ini adalah budaya tahunan, budaya orang Islam, bukan, tapi ini adalah kewajiban syariat. Maka tanda-tandanya seperti itu. Contoh kecil, termasuk orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Contoh kalau di Sandal ini adanya Mas Aldi, Mas Satria, itu orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Mengapa? Karena di luar Ramadan dia nggak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Begitu masuk bulan Ramadan dia mau ke masjid, mau ikut tarawih, mau ikut istighosah kan gitu. Nah itu termasuk orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Tapi buktinya besok setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan kok kegiatan dia di masjid itu istiqomah, berarti dia memang betul-betul mendapatkan berkah dan rahmatnya Ramadan. Bukan hanya di Ramadan ini. Maka saya katakan, kalau orang di Ramadan kok sregep, bar Ramadan kok leren meneh, itu berarti menganggap Ramadan sebagai budaya, bukan sebuah syariat yang dijadikan untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Karena apa? Ujian Ramadan ini, saya tanya coba, orang setelah diuji, kalau lulus itu munggah kelas nggak? Iya kan? Tapi Anda tidak. Ujian sebulan penuh, begitu sudah masuk 1 Syawal, Anda tetap puas di dalam kelas itu, tidak mau dinaikkan kelas Anda. Gitu loh. Artinya puas di kelas itu apa? Kegiatanmu, perilakumu, ibadahmu, cek koyo sadurunge poso wingi. Kalau kita bisa mempertahankan ibadah kita minimal seperti hanya di bulan Ramadan, ataulah ada perubahan sedikit dengan sebelum adanya Ramadan, itulah kita bisa memetik hikmah dari Ramadan. Kenapa? La'allakum tattaqun, sesuai dengan tujuan kan gitu. La'allakum tattaqun kan gitu. Anda memimpin sebuah perusahaan, memiliki peraturan. Ini kalau gelas ini saya branding seperti ini, gelasmu itu ya, tak kayak kembang-kembang dan lain sebagainya kan gitu. Itu tentunya akan semakin laris kan gitu. Tapi begitu alat press, alat cetak sudah kamu beli, terus gelasmu sama sekali nggak kamu sablon, kan gitu, podo era laris, karena tujuannya belum sampai. Maka Allah punya tujuan bahwasanya akan menjadikan hambanya lebih bertakwa. Kalau ketakwaan kita sama sekali tidak ada peningkatan, berarti tujuan kita belum sampai ke situ. Gitu. Mbak. Ini Bapak soal melatih anak berpuasa. Itu saya dengar ada dua kiai yang berbeda berpendapat. Ada yang bilang melatih puasa itu ya dari pagi, dari terbit fajar sampai matahari terbenam, sampai paginya. Tetapi ada juga yang bilang kalau mau melatih puasa anak ya tidak hanya sampai, kan banyak yang poso beduk, bener nggak poso duhur. Sebenarnya yang penting untuk anak-anak cara melatihnya bagaimana? Anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi ketika mereka ikut berpuasa, puasanya dianggap sah.
Enggak, ikut berpuasa itu artinya puasa dengan kafah. Dia berhenti ketika imsak dan berbuka ketika maghrib. Itu anak-anak baru dianggap sah berpuasa. Tapi kalau poso beduk kan gitu, poso beduk itu namanya latihan. Itu tidak dianggap sah puasanya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, wong nyamannya melatih. Gitu. Ya, ya. Kalau misal ketika waktu sahur sebelum imsak masih merokok misalnya Pak. Ya. Ketika imsak masih melanjutkan rokoknya itu gimana Pak? Ini banyak sekali ya, banyak sekali orang yang bertanya, bahwasanya waktu imsak itu kapan sih? Kan gitu. Waktu imsak itu 50 ayat sebelum masuknya adzan subuh. Ya, 50 ayat sebelum masuknya adzan subuh. Itu. Jadi begitu jenengan dengar Mas Ainun al-imsak atau jenengan lihat jadwal jam 4:18. Lah mulai dia bicara al-imsak itu 50 ayat sampai nanti baru masuk adzan subuh itu masih bisa digunakan untuk makan. Sebelum adzan subuh. Karena apa? Puasa itu dimulai dari sejak terbitnya fajar. Artinya masuknya waktu subuh itu tandanya berhentinya kita aktivitas makan. Gitu. Nggih. Jadi imsak niku nak cara gurune kula mbiyen ngomong imsak lampu kuning. Ngoten niku. Imsak kuwi apa? Lampu kuning. Nah, dan dulu Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya kan gitu. Begitu salah seorang sahabat kok sudah isrobu wa ajilu faqad qarubas subah wis tarhim, terus dia baca ayat sebanyak 50 ayat, setelah itu baru berhenti makan kan gitu. Jadi dia mulai bacanya itu mulai kalau orang sekarang al-imsak, setelah itu baru baca 50 ayat, setelah itu berarti waktu subuh itu yang memberhentikan. Akan tetapi sing jenenge lampu kuning yo ngati-hati, aja kok njur los-losan. Alah lampu kuning wae, engko nak ujug-ujug ijo kan ketabrak mburine. Kan gitu ya, ujug-ujug ijo ketabrak mburine. Artinya apa? Kalau kamu makan dapat separuh kok al-imsak, teruskan makan. Kamu minum baru dapat separuh, ngopi baru dapat separuh kok dengar al-imsak, teruskan ngopi. Gitu ya. Jadi imsak itu adalah aba-aba. Maka kan ada kalau di pondok-pondok pesantren itu tarhimnya setelah imsak itu pakai itu ya, apa isrobu wa ajilu faqad qarubas subah ya, makanlah minumlah karena ini mendekati waktu subuh gitu. Jadi wis barangnya kalau dia dilatih dari imsak sampai buka berarti puasanya tetap sah, tidak puasa juga tidak apa-apa. Kalau melatih sampai duhur itu berarti ngelatih nahan ngeleh, ngelatih nahan ngeleh. Belum berpahala karena definisi puasa tidak seperti itu. Gitu nggih. Ramadan ini kakak pulang kan, kesehatan mata ibu semakin memburuk. Penglihatan ibu hilang. Kak, Ramadan ini ibu pengen banget hatam Al-Quran. Dalam Al-Quran Bu, ya jannati wan nas. Karena akan selalu di sini, Bu. Seperti ibu yang selalu ada buat Kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dikatakan pembina malu. Bukan iya gitu. Karena sudah lama tidak aktif. Tapi matur nuwun Pak Yai, di luar sana angin sepoi-sepoi, terus kadang juga ada lindu gempa, terus kemudian ada hujan-hujan badai dikit-dikit gitu, tapi Pak Yai masih tetap berpositif ria. Amin. Beliau ini panutan, maka saya bilang sama Mas Udin, saya yakin kalau sama beliau itu kalau sudah hati bersih, sama pikiran bersih itu apa saja tetap bersih. Amin. Ternyata teman-teman di sini semua juga teman-teman semua di sini ternyata loyalis dan benar-benar santrinya panjenengan dan santri-santri semuanya, santriwati saya matur nuwun karena ini bahagia banget Pak Yai. Jadi ketika saya share itu kegiatan kita Kabal Sandal ini, semuanya langsung bertanya-tanya Pak Yai. Di saat media-media lain itu redup dengan kegiatan-kegiatan rohani pada saat puasa, malah kita ini
walaupun seminggu sekali ya. gitu Pak Yai, eksistensinya kita ternyata Pondok Pesantren Santri Dalan ini eksistensinya tidak hanya kemarin-kemarin itu, ternyata sekarang sudah semakin amin luar biasa. Ini yang sebenarnya saya malu kalau diomongin pembina sampai sekarang juga tidak pernah berbuat apa-apa. Berdoa dari belakang. Tapi Pak Yai saya matur nuwun, sudah 4 episode ini di Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menjalannya dengan penuh berkah dan sampai besok ke Idul Fitri kita bisa merayakan dengan sukacita. Dan itu aja. Saya matur nuwun sekali lagi Pak Yai, dengan segala kerendahan hati, matur nuwun sangat yang sudah dilakukan sama kita semua. Paling tidak ini jadi, ya ini Pak Yai itu sebenarnya seperti ini, yang humble, rendah hati, dan menerima orang salah, orang bener aja, salah aja diterima, apalagi orang bener. Nah itu, hal kayak gitu. Matur nuwun Pak Yai. Ini 4 episode ini Pak Hendri. 4 episode ini kebetulan yang kita bahas adalah kajian-kajian keagamaan, kan seperti itulah. Bagaimana ini malam ini adalah edisi spesial. Edisi spesial Pak Hendri Pisarawa kesini atas nama Pembina Santri Dalan Nusantara. Saya punya keinginan bagaimana Pak Hendri walau qalilan, meskipun sedikit, itu menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk menjalani kehidupan. Kan gitu. Artinya kiat-kiat bagaimana teman-teman santri dalan ini nanti setelah lulus dari pondok mereka bisa memiliki karya yang lebih, tentunya yang berhubungan dengan maisahnya, dengan kehidupannya, dengan rizkinya. Kan itu mungkin kan banyak kan teman-teman yang punya keinginan jadi kayak Pak Hendri ya, jadi direktur, anak buahnya banyak gitu ya. Gitu. Kiai cukup aku baik, kok nyanyi aku. Aku baik Mas Hendri. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman ya, untuk kiat-kiatnya bagaimana bisa menjadi orang yang sukses ya, menuju kehidupan yang lebih baik. Amin. Jadi Pak Yai, sebenarnya tidak teman-teman santri-santriwati semua lihatnya tidak semudah dan lihatnya wah ini itu ya, tetapi itu hanya cuman ini Pak Yai, lebih kepada di luarnya. Tetapi sebenarnya di dalam itu penuh dengan perjuangan. Kalau kita ngomong sukses ya, saya belajar dari Pak Yai, teman-teman semuanya yang saya merasa bahwa itu senior dan jadi panutan. Ya paling utama tuh ikhlas Pak Yai. Ikhlas ya. Satu ikhlas, pokoknya apapun itu ya ikhlas. Jadi orang mau apapun ya ikhlas Pak Yai. Mau itu dia berbuat benar atau tidak terhadap kita, ya itu diikhlaskan Pak Yai. Itu satu aja. Terus kedua ya jujur aja Pak Yai. Kalau kita tidak bisa ya tidak bisa, ada ya ada gitu. Itu sebenarnya cuman itu aja Pak Yai. Kalau dikatakan sukses itu kan hitungannya kan cuman mau jempol apa kelingking Pak. Mau yang sukses seperti apa ya kayak jempol atau yang kelingking. Tetapi bukan itu juga Pak Yai. Cuman kita hanya bisa bersyukur yang selalu diajarkan Pak Yai. Pak Yai ini panutan saya termasuk. Saya selalu ngomong, Mas Miki ya, di rapat kami selalu bilang, Gus Dur itu panutan kita, panutan saya secara pribadi. Kenapa? Ya karena beliau ini orangnya kalau mau diunggul-unggulinnya juga nggak mau, diekspos juga nggak mau, yang ini wae. Tapi yang lain pada nggak seneng gitu loh. Bicarane Pak Yayiku ini, ayo bareng-bareng yang guyung, ayo dan tampil gitu. Tapi ini santrinya semua ini Pak Yai yang pengennya seperti itu. Tapi memang ada betulnya Pak Yai. Segala sesuatu kalau kita bicaranya pengen terkenal ya, bukan terkenal karena kita pengen terkenal Pak Yai. Tapi memang ini ajaran kebaikan yang harus kita siarkan gitu Pak Yai. Nah itu Pak Yai saya pikir bukan ini kok Pak Yai. Sukses itu ya seperti bukan saya menjadi sukses bukan Pak Yai. Ya kita bersyukur, berjujur dan itu aja, ikhlas aja Pak. Ikhlas ya. Jadi teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah ya, ini malam ini Pak Hendri bisa rapuh dan semoga bisa menjadikan terbukanya motivasi diri kita semua untuk menjadi orang-orang sukses dan bermanfaat fitini waktunya adalah akhir. Amin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan untuk kontes.